Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya bersama dengan Tuhan. Setelah kita mungkin beraktivitas di sepanjang hari ini dan malam ini kita beristirahat sejenak mendengarkan firman Allah 5 menit bersama dengan firman. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami hidup karena iman, bukan karena perbuatan baik yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Allah akan saya ambil dalam Roma 3 ayat 27-28. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Puji nama Tuhan. Jadi, mengapa Tuhan menyelamatkan kita hanya karena iman saja? Ada beberapa alasan. Jadi, bahwa kita hidup bukan karena masuk dalam kerajaan Allah bukan karena persoalan perbuatan baik kita, tetapi karena iman. Bukan hasil pekerjaan kita, tapi kasih karunia Tuhan. Haleluya. Jadi semua Tuhan memang karena Dia kita bisa diselamatkan. Puji nama Tuhan. Alasan pertama ialah iman menghancurkan kesombongan. Jadi kalau ada orang beriman tapi hidup dalam kesombongan, itu bukan beriman. Itu namanya ponga ya. Jadi tapi kalau ada orang beriman, dia hidup dalam kerendahan hati kepada Allah, karena dia iman itu akan mengubah kehidupan seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi manusia dalam hal ini, di mana imannya akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupannya, sehingga segala sesuatu adalah karena Tuhan. Yang kedua, alasan kedua, iman itu memuliakan Allah. Jadi kalau Allah iman memuliakan dirinya sendiri, meninggikan dirinya sendiri, mengagung-agungkan dirinya sendiri, itu bukan iman. Iman itu iman dari setan, bukan iman dari Yesus Kristus. Tapi kalau iman dari Yesus Kristus, ia akan memuliakan Allah dengan perkataannya, dengan perbuatannya, dengan sikap hidupnya, dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Ia akan membawanya untuk memuliakan Allah. Jadi semuanya itu dia tahu, dia sadar bahwa apapun yang dianugerahkan Tuhan, apapun yang dipercayakan Tuhan kepadanya, dia pakai untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga, iman membawa kita kepada standar Allah. Alasan yang ketiga ini adalah bahwa Tuhan itu, iman itu membawa kita hidup dalam standar ilahi, bukan dalam standar manusia. Standar manusia itu kadangkala low quality, tetapi standar ilahi itu high quality. Itulah sebabnya kalau orang-orang beriman sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak akan ada orang yang korupsi, tidak akan ada orang yang melakukan hal-hal yang jahat. Tapi mengapa banyak orang-orang percaya menjadi penjahat, menjadi bandit, menjadi koruptor? Karena imannya tidak betul-betul iman dari Yesus Kristus. Iman hanya iman abal-abal. Iman tidak dengan sungguh-sungguh menerapkan nilai-nilai yang dibangun oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Dan itulah sebabnya saya mau katakan bahwa iman yang sesungguhnya itu membawa kita kepada standar ilahi. Dan itulah sebabnya saya mau katakan mengapa kita diselamatkan oleh iman saja. Karena iman itu mengubah kehidupan seseorang untuk lebih setia kepada Allah, untuk lebih mencintai firman Allah, untuk mengasihi Tuhan. Alasan yang keempat adalah iman membawa hubungan personal dengan Allah. Jadi ketika orang beriman, hubungan personalnya dengan Tuhan, hubungan secara pribadi dengan Allah. Nah, ketika kita berhubungan dengan Allah, inilah hadirat Allah kita rasakan, kenikmatan bersama dengan Allah kita rasakan, rekonsiliasi kita rasakan di hadapan hadiratnya, kita berubah. Oleh karena apa? Kita sadar hidup ini karena Dia, bukan karena perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan adalah sebagai ungkapan syukur terima kasih kepada Tuhan. Jadi orang yang beriman adalah orang yang betul-betul membawa hubungan intim dengan Allah. Kalau ada orang beriman tidak membawa hubungan intim dengan Allah, justru melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal
yang menipu, hal-hal manipulasi, wah itu perlu dipertanyakan imannya. Karena kita diselamatkan oleh iman. Iman yang sungguh itulah iman yang menyelamatkan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarkan kami beriman dan kami diselamatkan oleh kasih karunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Selamat beristirahat. Dan jangan lupa komen, like, and share. Dan juga subscribe. Mantap. Dalam nama Yesus. Haleluya.